Amin. Ya betul. Mudah-mudahan beliau yang sekarang tidak bisa hadir ke sini segera diberikan kesehatan lahir dan batin sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga disegerakan kembali berkumpul dengan kita, dipanjangkan usianya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan disehatkan lahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salajengna kamu ibu rama urang sadayana, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah diistirahatkan sama Allah, semoga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, senantiasa selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Salajengna nu aya di dieu kali kula wargi nu di Barumi, nu di mana wae ayana, khusus kula wargi besar kajian majlis Darul Ilmi warga besar sadayana, wabil khusus atau umumna kaum muslimin muslimat sadayana, seluruh alam semesta ulah akhir. Mugi sadayana aya di rahmat Allah Subhanahu wa taala digampilkeun enggal cita-cita oge yang belum cita-cita segera terlaksana, saneskan terkabulkeun nasib enggal pasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Atur nuhun, terima kasih. Dan mudah-mudahan insyaallah karena janji Allah di situ, barang siapa yang senantiasa mendoakan saudara-saudaranya, barang siapa yang mendoakan orang lain untuk kemudahan kebahagiaannya, sesungguhnya para malaikat mendahulukan memohon kepada Allah kebahagiaan, kemudahan, doa yang kita panjatkan untuk orang lain, malaikat memohon kepada Allah untuk diberikan kepada kita dulu. Yang insya Allah. Ya tadi kata musabaraha Bu Haji. 5 menit itu cekal ya. Kalau lama-lama. Iya. Udah kalau lama-lama teh suka ribu di pengajian mah ya. Beda kalau lagi belanja ibu mau betah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap semua ya? Udah nunggu dari tadi. Udah telat berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkurni adkurkum
Maqallallahu aidun fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatma'innu qulubuna bi dzikrillah. Ayat sallallahu alaihi. Kakuping sakieu Bu. Gembeur ngaos bae ibu-ibu mah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi beserta isinya. Dialah Allah yang maha bijaksana. Dialah Allah yang maha mengasihi dan penyayang. Dan dialah Allah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ibu, bapak, adik-adik semuanya, kita di sini bisa berkumpul hari ini hakikatnya adalah karunia kasih sayang Allah Subhanahu. Bukan karena kita hari ini tidak ada kesibukan, bukan karena hari ini kita punya uang, bukan karena hari ini kita jaguar ringkas, bukan karena hari ini kita kuat dan mampu. Karena kalau tidak ada kasih sayang Allah dan dikuasakan oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu ini, kita tidak akan bisa ada di sini. Betul tidak? Iya. Banyak orang yang mampu, uangnya banyak, gak punya masalah, ya uang banyak, ayah kepala butuh, mencek orang Sunda maloba duit, tapi kaya pangah butuh, jauh-jauh ringkasnya. Tidak semua Allah takdirkan untuk duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang ditakdirkan, dilangkahkan dan dimampukan langkah kakinya itu untuk menuju ilmu. Betul tidak Bu Pak? Kalau Allah tidak pilih ya tidak. Namun pertanyaannya di sini, maukah kita terus dipilih oleh Allah? Mau dong, mau ya. Setuju berarti mau ya. Semoga insya Allah dan ini sudah jadi bagian orang-orang yang ada di sini yang senantiasa terus ke majelis ilmu, dimudahkan dalam berbuat kebaikan sama Allah. Itu adalah sesungguhnya Allah sedang sayang sama kita, maka sambutlah itu semua ya, insya Allah. Yang kedua, tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita juga yang ada di sini beserta keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, semuanya kaum muslimin dimanapun berada, semoga senantiasa juga mendapatkan semangatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ada juga tambahannya, semoga kita senantiasa diistiqomahkan, setia menjadi para pengikut beliau. Betul tidak? Ya. Karena kalaupun hari ini banyak yang mengaku tapi tidak setia, ada nggak Bu? Nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semuanya setia yang ada di sini ya, mengikuti jejak langkah paduka Rasul, cinta kepada Allah, mahabbah kepada paduka Rasul, saling berbagi cinta dengan para saudara kaum muslimin dimanapun berada. Insya Allah kita istiqomah juga dalam kebaikan. Karena yang istiqomah ini awis harus ayah incalan istiqomah Ibu. Nah, kalau ada mah aku belilah, enak yang punya uang. Terus yang nggak punya uang gimana? Sedih we ya, punya. Tapi itulah karunia Allah yang sungguh luar biasa. Bukti Allah adil. Bukti Allah adil. Istiqomah ini bukan milik orang kaya. Betul tidak? Istiqomah ini milik orang yang senantiasa benar-benar punya kekuatan dalam hati
yang punya janji dalam hati kepada Allah, keyakinan yang teguh bahwa mengerti akan adanya kampung akhirat. Itu jadi orientasinya ya. Tujuan utamanya kita sadar bahwa kita akan pulang, entah kapan, yang pasti kita menunggu giliran. Seperti itu ya. Rupanya ada yang belum kenal juga ya, Bu Haji di sini. Boleh kenalan dulu, boleh? Nah, boleh ya? Nah, biarinlah gak terkenal di dunia juga ya, asal terkenal di langit aja. Terkenal di dunia mah kata Ustaz ini juga susah makan sama minum. Datang ke restoran pengen selfie ya. Ketemu di jalan juga diberhentiin pengen selfie, repot. Rasa juga aku juga gak terkenal begitu. Kalau ada yang kenal mah repotnya sama. Iya. Nah, mudah-mudahan harapan kita mah nih yang ada di sini, kita berdoa di hari ini, hari Ahad, di majlis yang di tempatnya. Oh Sabtu ya, aduh, nah, aku suka pengen langsung malam Minggu dan hari Minggu ya. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah. Jadi petunjuk ya buat kita bahwa kita mah suka lupa. Hari kita suka lupa enggak? Suka enggak? Suka. Sering apa enggak? Sering. Benar? Kita teh sadar suka lupa, tapi ketika diingatkan suka nggak menerima. Hei, kamu teh kenapa nggak ngaji? Kenapa kamu teh nggak sholat? Kenapa kamu teh nggak sedekah? Jangan marah-marah ya. Oh, sudah sih itu nak. Kita mah suka gitu. Kadang-kadang itu juga ya. Enggak, mungkin di sini mah enggak ya. Enggak salah. Masya Allah. Enggak tahu itu mah ya. Enggak tahu ya. Mudah-mudahan ini kenapa dikorek ke situ, kenapa dibukain ke situ? Karena ini tempat yang dimana Allah turunkan rahmat di masjid ini. Belajar kita mengakui akan kekurangan diri. Belajar mengakui kita diri akan lemah di hadapan Allah. Belajar diri merasa kecil di hadapan Allah. Belajar diri mengaku di hadapan Allah fakir, nggak punya apa-apa. Fakir di hadapan Allah baik tidak, Bu? Ayo, tadinya sekarang mah matematika aja lah. Ada 1 kali 1 ya, tambah 1 dibagi 2 jadi berapa? Itu sekarang nggak apa-apa, biarin. Nggak bawa kitab juga di sini. Refreshing aja kata Bu Haji juga, biasanya sama Al-Habib bawa kitab, sekarang mah nggak bawa kitab ya. Ada tanya jawab, nanti ada hadiah yang 10.000, yang 20.000, yang 50.000. Mau nggak, Bu? Mau nggak? Bu, mau nggak? Sepakat dulu. Yang bisa jawab nanti ada hadiah 50.000. Ada yang 20, ada yang 10, tergantung pertanyaan sukar atau tidaknya. Ya, siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Temanya hari ini ada yang tahu? Bulan? Ini rono. Ketahuan nggak ada orang apa-apanya. Ada ibu-ibu mah bingung. Ada yang tahu Al-Habib gak kesini, ada yang tahu aku kesini hari ini teh sama aja. Semuanya nggak tahu semua ya berarti ya. Kenalin dulu yang tadi yang pertama, Nabi Abdi Denny Hermawan, dipanggilnya Kang Deha, disingkat-singkat Bu Haji. Ibu-ibu sadaya Pak, mungkin ibu bapak-bapak anu sok subuhan mah anu tepang ya Pak, sering dia bicara subuh. Abdi biasa nama nganggo kupluk, ngaos teh Umar ibadah tepang sareng ibu-ibu, abdi teh izin. Sabab ibu-ibu mah da terangan ari anu kasep mah tong nganggo kopea, mata abdi di kopea. Terus deh Bu, nya laki-laki cakep itu pakai tanapi peci. Upami istri anu cantik nganggo hijab. Eta teh ciri istri anu geulis. Insya Allah sing istiqomah di hijab. Jadi nyimpang sedikit ke sini ya, karena kenapa? Berhijab itu bukan karena soleha. Betul tidak? Karena hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Tapi kita juga jangan merasa paling soleha ketika melihat orang yang belum berhijab ya. Hati-hati, karena sekarang kajiannya adalah cahaya hati.
Ya, cahaya hati. Bahasa Arabnya apa cahaya hati? Bulan. Tertunduk. Nah, 10.000 ya. Cuk. Babari mau ditanya. Allah, Masya Allah. Kacang hadiah hati Pak. Jantan temana dinten ieu teh cahaya kolbu, cahaya hati. Hoyong gaduh hati bercahaya hoyong. Ari urang mah sok cahaya nate nya angan ngabatur nyalira teh kaca angan laras teh. Contoh, si Ucu itu mah meni ABCDF ditantang asal BC. Suka gitu enggak kita? Enggak, alhamdulillah. Kalau tidak begitu alhamdulillah. Hakikat ilmu adalah cahaya. Bagaimana Kang biar hatinya terus bercahaya? Biar memancarkan cahaya, maka tidak ada lagi obat hati adalah tatmainnul qulub ala dzikrillah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci yang pertama biar hati senantiasa bercahaya, maka hati dekatkanlah kepada sang pemilik hati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu matematikanya ya, konsepnya. Namun kita terjemahkan, kita terus bedah apa itu ingat kepada Allah, apa itu zikir kepada Allah. Biar lebih simpel pakai bahasa jalan pesantren aja. Jadi nu hartosna zikrullah emut ka emut ka ari urang seur emut ka Allah atau nabi seur emut kana artos. Ieu mah jujur-jujuran aja. Ari urang seur emut ka Allah sareng paduka Rasul, emut kana dosa urang atau nabi emut seur kana kapuryogian musanesna. Ieu mah keur ngadeteksi, keur menganalisa, sasarangan diajar menganalisa kolbu urang seueur condong cintana ka mana. Supados henteu pasalia dina buktos cintana teh cinta anu sejati. Kitu kumargi paduka Rasulna oge kan antos jelas anta samsun anta cahaya di atas cahaya. Leres teu? Dir ibarat matahari, teu ninggal anu kitu, teu ninggal anu kieu, teu ninggal anu medit, teu ninggal anu bageur, dibagi we cahayana teh leres. Henteu dipilih-pilih. Tah eta teh buktos lamun teh mah urang hoyong janten pengikut paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing aya dina manahna anu sanajan ayeuna kieu buktosna diajar maksakeun teras emut ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Opat perkara anu kedah aya dina manah urang teh catet tadi emut ka Allah teh urang bersaksi atas Allah dan Rasulnya teh mempersaksikan Allah Maha Ageung. Ari urang osok mempersaksikan dina manah urang, dina hate urang, dina kolbu urang. Ya Allah abdi teh alit salira anu ageung, osok kitu tara. Cung anu osok. Maka pantas ketika hari ini hati semakin keras karena merasa dirinya tidak disaksikan di hadapan Allah, kecil kita di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Itu pun harus diikrarkan dalam hati, disaksikan kepada Allah, ya Rabb, Engkau yang maha besar, sesungguhnya hamba kecil di hadapanmu ya Rabb. Suka begitu tidak? Kadang-kadang itu juga kalau ingat. Yang kedua konsepnya kita
kita mempersaksikan diri bahwa Allah itu maha suci, berarti kita mengakui bersaksi atas diri ini di hadapan Allah maha pendosa, maha kotor, maha banyak lalai dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Terus itu. Yang kedua, ketika kita berzikir kepada Allah, alhamdulillah, yang artinya segala puji hanya milik Allah. Maka seketika itu pun dalam hati bersaksi kepada Allah, ya Rabbku, Engkaulah yang maha puji, aku sesungguhnya hina di hadapanmu ya Allah. Suka begitu tidak? Sering begitu apa sering? Sering ingat apa sering lupa? Sering lupa. Mudah-mudahan hari ini Allah turunkan hidayah diingatkan. Insya Allah. Kang Deha di sini bukan ustaz, Kang Deha di sini bukan orang soleh. Kang Deha ini yang fakir, tidak punya amal, punya kebaikan. Hanya seorang yang berdosa, yang belajar sama itu sekarang. Karena hidupnya juga kita mana baru sekarang tidak punya pengalaman. Yang punya pengalaman siapa? Paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan sebagainya. Terus, awas nih bakal ada pertanyaan. Oke. Yang terakhir tadi ada lagi apa di dalam tasbih, takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah Subhanahu, dan bersaksi diri berarti kita yang mentaati. Suka begitu? Banyak taatnya apa banyak lalainya? Kita teh ke atas bu, rilek we, kaos rileknya, tong tegang-tegang, hariwang. Catat ibu 4 perkara. 1, di dalam hati ketika kita menjalankan aktivitas kehidupan, urang kusuna supados langkung karaos, anu kahiji, urang kedah gaduh tekad anu kiat, tekad yang kuat. Yang kedua, kita mempersaksikan diri dalam setiap langkah kepada Allah itu lemah di hadapan Allah. Lemah di hadapan Allah. Kita tidak berdaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita takkan mampu berbuat kebaikan sekecil apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini kecil di hadapan Allah ketika mengaku Allahu Akbar, benar Engkau yang maha besar ya Allah, aku yang kecil di hadapan-Mu ya Allah. Yang selanjutnya, kita mengaku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan bahwa tiada lagi yang maha puji dan terpuji, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakinkan dalam hati kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, mempersaksikan kita kepada Allah ini dengan hati yang sesungguhnya, setulus hati, di dalam hati ada rasa mengaku di hadapan Allah kita ini fakir di hadapan Allah. Fakir apa bu? Fakir kita ini butuh ampunan Allah. Karena buat apa kita hidup gemilang harta dan segalanya di dunia, semua tercukupi, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, kita akan mendapatkan kerugian dan kehinaan selama-lamanya. Terus ibu, bapak, dan yang kelima, baru 4 ya, ada yang kelima, belajar kita di setiap aspek kehidupan pun kita mengaku kurang sudah biar ke hartos, yaitu apa
apes di hadapan Allah. Laras tidak. Kita harus mengaku dan kita mah apes di hadapan Allah deh. Sok senajan kita berusaha setekah telah lamun dia macik Allah kudu anu dah hak Allah yang menciptakan. Betul tidak? Betul tidak? Nah, pertanyaannya hari ini, ibu mau surga apa mau neraka? Pertanyaannya itu dijawab dengan kepala apa dijawab dengan hati? Yakin? Ibu pengen surga apa takut neraka? Takut neraka sama dengan pengen surga. Eta teh kahoyong kurang apa kahoyong saha? Ari ibadah kena kahoyong kurang, kena kahoyong Allah. Yang salah bayar 20. Nih, kembali lagi pertanyaannya. Mending seueur artos, mending teu seueur artos? Yakin mending teu seueur artos? Seueur artos bari sorena. Ngenging roman alun gitu. Disuruh pisan eta kahoyong. Seueur pisan urang mah kahoyong teh laras. Mending seueur pisan kahoyong teh. Alhamdulillah. Tah pertarosana kumaha cenah Kang upami seueur kahoyong teu nanaon teu nanaon. Ari urang emot ka aluna seueur apa sakeutik. Halo ibu-ibu. Araya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sok sing mingah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing mana teh sing mingah ari alhamdulillah dan puji kagungan salira alhamdulillah. Alhamdulillah tumai. Itu mah nyambung sama hati. Ya. Engkau muji sama Allah, seneng gitu kan kita muji sama Allah, kita cinta sama Allah, belajar untuk mahabbah kepada Allah, kita belajar untuk mahabbah kepada paduka Rasul, betul. Namun itu bahasa mahabbah, cinta kalau tidak setulus dalam hati berarti cintanya dus. Mau nggak ibu dicintai dengan dusta? Ya, kita juga mau didustai dengan cinta. Yos kaosna kieu yos. Allahu Akbar, Masya Allah, ibu-ibu ya, negara rezeki. Sebat kasep mademo, tapi TW itu mencegah, tapi di fitnah bisa akan. Teraskan bu, teraskan itu ke mana nompe? Cacakan serat orang mau soki hilang. Insya Allah di seratnya kan dipelajari bu. Ya di dalam kehidupan sehari-hari tak orang jabarkan ya, sekarang kita jabarin tentang yang tadi. Kenapa hati kita selalu paku suka jengerunyam ya? Banyak di situ teh rumput-rumput yang bergoyang gitu ya di dalam hati teh kadang. Karena apa? Karena kalau hati tidak disibukkan ingat kepada Allah dan terus mengakui diri ini lemah di hadapan Allah, maka insya Allah hati itu akan dikuasai oleh musuhnya Allah. Terus tidak, iya itu dari deketinnya. Kalau nggak deket sama Allah pasti dekat kepada selain dari Allah. Konsekuensinya seperti itu. Weekend day aina pertarosanana. Ibu hoyong sehat, hoyong tedama. Saur saha eta? Saur abdi. Ari abdi teh jalmi. Ari kahoyong jalmi mah cantantos bakal saya dipayungan leres tidak? Yang baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Allah, tapi ketika kita mengikuti apa kata Allah, baik kata Allah pasti baik buat kita. Betul tidak? Hari ini pertanyaannya, hati kita ini lebih banyak mengikuti kebaikan kata Allah dan Rasulnya, apa lebih banyak mengikuti keinginan nafsunya? Sementara di dalam Al-Quran diabadikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak menyuruh beribadah taat kepada-Ku kecuali dengan memurnikan ketaatan, yaitu dengan
itu sama dengan tauhid. Atuh kumaha Allah, ngiringan Allah. Ari urang sok ngiringan ka Allah, apa sok ngiringan kana kahoyongnya lira? Ayo urang jawab, urang waler kumana asli. Meni itu pusing ge Gusti. Meni pusing ge masalah ya Allah. Di dapur biasa mah salaki cicing wae. Budak usum teh teuing kemari, usum dari pusingnya. Itu pusing. Aduh, kita meniriwe pas menuju salat Allahu Akbar. Bray. Sagala aya. Sagala da pasar. Sagala aya. Alhamdulillah ada sagala aya mana sih kira-kira. Kumaha ieu teh? Ya. Teraskeun tingkah hartos. Mungkin latihan di setiap aktivitas kehidupan biar hatinya bercahaya karena terus banyak ingat kepada Allah. Janji Allah, barang siapa yang senantiasa ingat kepadaku, aku ingat kepadamu dan aku tidak akan membiarkan dalam keadaan rugi, celaka dan hina. Betul? Betul? Masuk emot ke Allah urangku. Sering emot apa sering hilang? Sering hilang apa sering emot? Cing ayeuna. Nya mawara sing itu bisa sing serentak ge mah nya. Sabab aya 50 kira kene kedamean 100.000. Kalau insyaallah da Allah mah beunang. Insyaallah. Yakin we Allah mah da beunang. Allah mah moal ngadamel zalim. Allah mah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mustahil Allah pelit atuh. Betul. Ada kuat Mang Deha di situ dibuka di Instagram. Cuma belum diposting, malu. Ada. Kalau memang kita yakin Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah hianatin kita, bener kan? Sekarang di sini juga ada keyakinan dalam hati kalau di situ ada besarnya Allah, kalahkan semuanya tuh keinginan kita dengan kebesaran Allah. Betul ya? Oh, belajar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dites ya. Urang sasarangan, urang keur ninggal gambaran diri, gambaran hati. Kenapa hati ini, Ibu, yang menjadikan segala sesuatunya kemurnian bertauhid kepada Allah berasal dari hati. Ikhlas pekerjaan apa? Sabar pekerjaan apa? Iman pekerjaan apa? Banyak yang dari hati ya. Maka hati jangan sakiti hati. Setuju? Hati satu hati bertemu dengan satu hati di jalan, maka hati-hatilah dalam kerja. Ya, betul tidak? Satu hati bertambah satu hati, karena hatinya ada dua, jadi hati dah hatinya bertemu di jalan, hati lagi berjalan, maka hati. So, kurang ayeuna cobi, sakali deui tadi pertarusanana ieu. Mending seueur artos ataupun mending teu seueur artos. Cung anu seueur artos. Bios tadi sekedap bios. Tapi kan peot belum mau sekali pilih tegak-tegak. Cung anu seueur artos, hoyong seueur artos. Masih banyak yang tidak ingin banyak uang. Oke, alhamdulillah cekap. Cung anu teu hoyong seueur artos. Ari hoyong artos sareng hoyong artos pihati sing kartos. Ari hoyong artos sareng hoyong seueur artos sareng hoyong seueur artos eta kahoyong saha? Kahoyong abdi. Ari abdi teh manusia, ari manusia teh moal leupas anu namina diuji ku Allah. Maka di ditu aya anu namina ulah mengikuti hawa nafsu. Ari hawa teh keinginan, nafs adalah diri. Janganlah engkau mengikuti keinginan diri walaupun engkau dalam berbuat kebaikan.
kebaikan karena keinginan diri kalau dilandasi dengan berbuat baik, beramal baik kalau dilandasi dengan keinginan diri tidak akan jadi nilai ibadah. Ini tauhid. Betul tidak? Aina pertawakan orang malam mending kene seur atos sareng teu seur atos apa mending ngiringan ka Allah? Itu tadi begitu tuh. Sadayana itu terkecoh ternyata hati. Itu semua jawaban dianalisa semua di dalam pikir. Yang menjawab adalah pikir, bukan pikir. Betul. Kita mah banyak berpikir daripada mata pantes masakan alih. Ya, kita tuh mau bertindak nih ada masalah nih. Contoh gini Bu, aduh ini ada uang 50.000, tapi beli berasnya aja udah 50.000, belum lauk pauknya, belum bayaran si dede, belum si papa pengen kopi dan sebagainya. Pasti cek pikir logikanya mau cekap mau cekap kusabab eta di walerna ku emutan ku pikiran, tapi lamun kumaha emut ka Allah, alhamdulillah ya Allah nampi rezeki salira da ieu teh insyaallah bakal sae lamun abdi syukur ka Allah. Leres ditabihan moal nikmatna. Ada urang sok mikir lah kumaha ieu teh. Poe manahna teh leres teh. Da upami carana mah alhamdulillah ya Allah da abdi oge sakumaha gagah mah bisa nyieun duit. Oh, biasa moal. Kenging saha eta atas. Ye, jangan bisa wae nyieun. Tuh sok kitu pan urang mah ya. Atau gimana deh itu 50.000 teh belum bayar cicilan 10.000, belum arisan 5.000, belum itu belum ini. Aing mah bapak ini saya teh baru hoream. Nanti cukup. Ya. Itu gambaran bahwa kita selalu berperang ini kepala lebih duluan dibandingkan hati. Berzikir ingat dulu kepada Allah. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kembali lagi, nanti ada 10.000, 20.000 dan 100.000. Bisa. Ayo anak gue. Ya, aku sombong ya, canda insya Allah ya. Teraskan ibu, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, adik-adik, sedaya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kurang kasih. Kenapa di dalam aturan akidah tauhid yang menjadikan salah satu dasar ibadah kita diterima oleh Allah? Jadi bahasa ikhlas itu adalah hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menghabiskan kesedihan air matanya hanya untuk Allah, menghabiskan rasa takutnya hanya kepada Allah. Betul? Suka begitu enggak? Ya, suka. Coba sekarang dianalisa lagi. Allahu Akbar. Dalam hati gimana? Gimana Bu? Perasaan itu harus ada rasa. Yang kedua ada benar. Tapi susah ternyata. Anu grup nama pangaku tuh jeung kahayang. Laras teh urang ayeuna taoskeun ka diri urang jongjon kene sujud atawa nape kene jongjon nyaho atos. Ari aya atos emot sieun aya nu nyana. Da aya atos emot kudu ka manehna. Itu mah kenapa? Ya, sibuk mencari itu daripada sibuk mencari uang. Sibuk mencari Allah, betul tidak? Sibuk mencari itu terus ingin memenuhi keinginan diri. Berarti ternyata kita ini masih terus banyak mengikuti hawa nafsu kita. Dan semoga hati kita sekarang terbuka menjadi bercahaya insya Allah. Atas itu Allahu Akbar pas sujud, urang teh pas ruku. Dina mana geureutos urang kumaha? Anggar kene wae itu gobrek. Pas sujud anggar kene wae beres salat alhamdulillah ngadoakeun menit tereng buru-buru da itu sieun aya ieu nya padahal
urang nuju pepenak sareng jongjon teh urang penak sareng Allah. Jujur ibu, jangan aja ya teh. Urang jongjon penak sareng Allah atau nabi jongjon sareng penak sareng atos, atau nabi jongjon penak sareng lain-lain, sareng shopping dan jalan-jalan serta sebagainya. Hah? Hati lebih senang ketika diajak shopping apa hati ketika senang diajak untuk mendekati kepada Allah? Dua-duanya. Lamun pas ayah jadwal saja, wah ayah dua-duanya milih mana? Ayo, milih mana? Milih Allah aja. Ya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Abdi naros teh ibu upami tetepan. Karena kenapa? Di dalam keterangannya sudah jelas jaminannya, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Leres. Dan sholat ini menjadi tiangnya agama, dan sholat ini menjadi penolong, dan sholat ini menjadi penyelamat. Leres. Kan kita lagi mencari solusi dalam kehidupan, betul? Biar hatinya insya Allah akan percaya. Lalu selanjutnya ketika sudah sholat atau sedang sholat, ada sedih apa ada senang atau biasa aja? Ada senang, betul ada senang. Berapa lama ibu duduk sholat atau sujud sholat atau berdiri? Ada 15 menit paling lama ya gitu ya. Paling lama gitu deh ya, bener nggak? Ada sedih apa ada senang? Ada senang. Harus nggak ada sedih? Harus, betul? Harus ada sedih. Aku tanya sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mau apa-apa, bukan. Biar kita sama-sama di sini merubah mindset, jadi bukan pikir dulu, tapi pikir dulu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi ingat dulu kepada Allah sebelum bertindak apa-apa. Ini adalah artinya melibatkan Allah dalam setiap perkara. Artinya mendahulukan Allah dibandingkan setiap perkara yang lain. Allah adalah itu maksudnya ya. Nah ketika sholat yang tadi ibu Allahu Akbar, ketika sholat dalam hati apakah kita tidak merasa malu di hadapan Allah? Kita tahu nggak sholat ini berhadapan dengan Allah? Tahu tidak? Alhamdulillah kalau tahu. Kalau sekarang tahu kita berhadapan dengan Allah, tahu nggak? Bisa terlihat dengan cahayanya bahwa diri ini banyak dosa. Dia bawa ke dalam sholat. Suka dibawa ke dalam sholat. Sering itu apa? Sering lupa apa sering ingat? Sering ingat. Nih kebanyakan bu, kalau misalkan hari ini kita dalam sholat yang dibawa adalah berpasrah dan membawa hati kita, diri kita kepada Allah, mengakui lemahnya diri, banyaknya dosa, sejak bertaubat kepada Allah, insya Allah bu, sholat orang itu bakal nganggur jangan dik-dik, sok cobian. Sok orang nangis, sok tetap. Sering apa tidak? Sering apa tidak? Sering nangis? Adakah? Ada. Berarti tujuh emut, tujuh teh emut. Kadang emut, kadang teh emut. Ari nu bobo emut teu. Ari anu pingsan emut teu. Nah berarti lamun urang tujuh teh emut berarti tetepan teh nuju pingsan. Upami urang nuju teh emut karena dosa tujuh mayarun Allah, berarti urang teh nuju bobo. Teh emang menuju menuju pingsan. Yuk kita sama-sama ibu sareng abdi nyalira belajar biar hati ini terus bercahaya, dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa yang tadi itu diaplikasikan, yang sudah dicatat diaplikasikan, nanti dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadikanlah setiap aktivitas kehidupan ini adalah jalan menuju ampunan Allah Subhanahu. Itu harus dicatat dalam hati, dicatat terus. Abdi bade ka pasar sejak tobat, terus. Abdi bade ka pasar sejak tobat yang dihapunten bae ya Allah dan mah fakir, ilmu na fakir, amanah. Abdi mah ibadah makin teu biasa ya Allah, teu biasa. Abdi maaf ya Allah ibadah lagi sakit buktos. Nah, seueur malamunna oge
teh abdi kudu ibadah oge. Kadang imut lamun keur aya pangabutuh abdi teh mayunan salira kitu pangurang laras. Laras. Osok kitu henteu. Osok kitu henteu. So, pasikeun sing seueur ibu dan tadi mah teu perlu ge artos matai saepkeun we na kantong teh. Abdi mah da perlu ge Allah. Tapi itu kita oke ya, harus ada pembelajaran. Maksudnya bukan begitu, tapi di sini terus ada Allah dalam hatinya, biar dibimbing sama Allah. Kita teh mau ngomongin orang, mau menilai orang, mau berprasangka yang tidak baik pun, kalau hatinya ingat kepada Allah akan terhenti seketika. Kita tidak akan berlaku dan berbuat kartos. Masya Allah. Abdi hoyong adalah wios. Butuh setengah jam langkung itu terus 40 menit. Biasanya tabu sabaraha bae sih? Belah. Setengah 11 atau sekedap deui beunang kumaha teh. Atuh wios tapi ketemu satu mobilnya. Ibu-ibu mari dia di moal. Masalah sekedap hareudang. Kita lanjut. Dijantankeun setiap aktivitas teh nitip dina kitab hikam. Ari hikam teh ngabahas tentang tauhid. Allah. Ya, mudah-mudahan we saketika para-para ieu teh. Anu utami nama urang teh yeuh dina aktivitas teh kadang aktivitas yang lain selain daripada ngaji, selain daripada sholat, kadang-kadang itu tidak dijadikan untuk lahan beribadah. Lupa tidur seakan bukan ibadah, ke pasarnya bukan ibadah, kemana-mana kadang biasa saja, tidak dinyatakan bahwa semua pun harus bernilai ibadah. Ini berasal dari hati. Hatinya dulu harus hati-hati. Yang tadi gini ibu ya, ibu tahu kendaraan, ibu tahu kendaraan. Kita punya motor, lalu kita latihan untuk pakai motor. Udah mawah kita teh susah payah latihan pakai motor teh, akhirnya dengan mujahadah kita, dengan kesungguhan kita, akhirnya kita bisa mengendarai motor. Lalu motor itu adalah kendaraan kita untuk menghantarkan kita kepada satu tujuan. Nah, kalau hari ini kita aktivitas 24 jam tidak ingat kepada Allah, tidak diniatkan untuk bertaubat kepada Allah, ini akan menyampaikan kita kepada tujuan yang baik atau tidak? Hanya hati kita yang tahu. Betul. Dan ketika hari ini kita memakai kendaraan, kalau tidak hati-hati, walaupun kita sudah lihai, kita sudah bisa, tapi tidak hati-hati, tidak merawat itu kendaraan, tidak menjaga kendaraan, akhirnya kendaraan tidak dirawat pasti rusak. Tidak hati-hati pasti kita celaka. Nah, hari ini kita sholat pun kalau tidak hati-hati hatinya kepada Allah, maka ada ayat yang sudah diabadikan, fawailul lil musallin, sholatnya pun celaka. Apalagi yang tidak sholat. Maka mudah-mudahan hari ini kita belajar memperbaiki hati di dalam menghadapi segala sesuatu kondisi dan apapun, diutamakan hati Allah dan Allah dan Allah lagi. Setiap detak jantung adalah nikmat. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun. Sudahkah kita mensyukuri setiap detak jantung? Allah, ternyata iya, Allah begitu baik kepada kita. Mahalnya detak jantung tidak bisa dibeli dengan apa. Kecil semuanya, kecil semua.
Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita ini tidak bercahaya? Yang tadi matematikanya kita sering melupakan, kadang ingat juga, ketika diingatkan, ketika lupa tidak menerima diingatkan. Contoh ada masalah dalam kehidupan sebenarnya ya teh masalah teh terjadi masalah menerima kieu ke kita teh menjadi pusing ke kita teh itu masalah apa bukan? Pertanyaannya itu masalah atau bukan, Bu? Masalah apa itu solusi? Nah, ketika menjawab, ketika ada satu pertanyaan dalam kehidupan yang membuat kita sukar, yang membuat kita sulit, sesungguhnya itu halangan, tantangan, dan rintangan, bukan penyakit dan bukan masalah. Justru itu adalah peringatan Allah sayang kepada kita. Tidak alhamdulillah kita seringnya teh Allah, aduh Allah, kudu kumaha, kuduna alhamdulillah. Justru dengan halangan, tantangan, rintangan di situ, ketika kita sudah menjalankan aktivitas ini benar, tapi masih ada di situ, sesungguhnya Ibu Allah sedang sayang kepada kita, sedang diakui keimanan kita, dan Allah pengen bukti benar nggak sungguh-sungguh. Ini hati kitanya yang cerdas. Jangan pikirannya saja yang cerdas, tapi hatinya yang cerdas, yang senantiasa ingat akan kematian, yang senantiasa ingat dengan kepada Allah, yang senantiasa ingat ingin ampunan dari Allah Subhanahu. Malah mencintai Allah itu disimpan di dekat dengan orang. Karena kita berikan satu contoh. Hari ini kita bertemu dengan orang, ada yang ngomongin kita, ada yang tidak suka kepada kita. Jawabnya harus apa? Lalu apa lagi? Ini rahasia, matematika cahaya hati, biar hati terus percaya. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, ketika berhadapan dengan yang tidak mengenakan apapun, maka doakanlah dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah ingatkan hamba. Ampunlah dosa hamba dengan dirinya. Semoga ini menjadi jalan para dosa-dosa hamba dan mendatangkan rahmat kepada. Alhamdulillah, bari hatinya tersenyum. Insya Allah di situ akan langsung dibukakan. Hati bercahaya, hatinya penuh penerangan. Maka dengan itu pun Allah akan membukakan jalan kemudahan dalam setiap perkara. Insya Allah. Sudah begitu tidak? Hati-hati, hati-hati. Karena ini terus berjalan. CCTV Allah ini banyak. Nanti kita akan di video di sana di alam mahsyar. Tidak akan bisa ngumpet kemanapun. Allah akan tahu hati siapapun. Betul tidak? Karena sang pemilik hati adalah Allah. Bisa dipahami bisa Ibu? Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Lalu kendaraan ini ada kehati-hatian, ada konsentrasi, ada fokus dan sebagainya. Kendaraan ini pun harus dirawat. Satu kata di dalam hikam, tujuan kita hidup ini, cita-cita tertingginya apa Bu? Ampunan Ampunan Apa jadinya kalau kita tidak mendapatkan ampunan? Maka tekadkan ketika kita beraktivitas di rumah tangga, aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, dimanapun berada, kemanapun, kanu itu, kanu kieu, kanu beureum, kanu hideung, kanu resep, kanu henteu, kanu cinta, kanu henteu, pokoknya kanu goreng, kanu sae, mat kurang kedah diajar mana anu sae, alhamdulillah. Sabab ieu hate teh, ieu ati teh, Bu aya di lebetna, anu ngaran ati teh aya di lebetna, jarang dipedah nyaeta Laras pari paus eta mah teu boga hate mun kitu pisan. Lain teu boga hate, teu boga rasa. Laras teh. Da hati mah punya semua, ngan teu rasa, teu boga rasa. Laras teh. Gitu. Maka mahal pengakuan kecil, lemah, pakir di situ di hadapan Allah ini adalah berlian yang sangat mahal. Ketidakberdayaan kita mengaku di setiap aktivitas, tujuan kita di setiap aktivitas memohonkan ampunan ini mahal. Ya. Jauh kita berbicara tentang mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita sama-sama belajar apa di sini? Belajar hikmat saja. Yos, jangan pembantu Yos.
Wios jantan membantu Allah wios. Wios. Kok Allah sia-siakan bakal angkat tinggikan derajat di mata manusia pun akan ditinggikan derajat. Hati akan tenang di setiap situasi kondisi apapun. Karena yakin dalam keyakinan hatinya Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, tidak akan mengkhianati, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Tak usah takut dalam keadaan. Belajar hari ini kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, kenapa? Yang khawatir ketika kita bertemu dengan ketidaksukaan kita, ternyata Allah simpan cintanya di situ. Ternyata Allah simpan rahmatnya di situ. Ternyata Allah simpannya ampunan buat kita itu di situ. Lalu kita tidak mau mengambilnya, rugilah kita. 5 menit yang tadi ternyata itu ada cintanya Allah buat kita, kita tidak ambil. Artinya cerdas hatinya, hati-hati dalam setiap perkara. Wah, jangan-jangan si pulang itu nggak suka kepada aku teh, itu teh cintanya Allah di situ. Iya ya, alhamdulillah ya Allah, ampun dosa dan dosanya. Ya Allah, tambahkan lagi kami nikmat hidayah dan nikmat taufik. Alhamdulillah, sampai senang kitanya, nikmat mah hatinya, nikmat mah hatinya. Oh ya Allah, alhamdulillah aku hari ini dapat 1 juta. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah saja. Yang penting mah aku tambah syukur ya Allah. Aku tidak bisa bersyukur kepadamu, aku tidak bisa beribadah, aku tidak bisa ikhlas kepadamu ya Allah. Bimbinglah hamba dan ampunlah dosa-dosa hamba ya Allah. Sudah begitu tidak? Ya. Kebanyakan kita banyak menghadapi sesuatu itu didulukan akal pikiran dulu, bukan ingat dulu. Nah, sekarang pertanyaan, mending ingat dulu kepada Allah apa mending berpikir dulu? Mulai sekarang bismillah. Mulai sekarang bismillah. Ya, insya Allah. Kenapa Bu? Yang dikhawatirkan kita ini seakan-akan merasa sudah beramal banyak, sudah berbuat kebaikan, tapi hati kita mengakui banyak, tidak mengakui kekotoran diri di hadapan Allah. Banyak hati kita tidak mengakui kecil di hadapan Allah. Banyak hati kita ini tidak merasa fakir di hadapan Allah, merasa hina, merasa apes di hadapan Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Betul. Maka digambarkan oleh paduka Rasulullah SAW di dalam keterangannya, di dalam riwayatnya, Allah turunkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ayat terang ayatnya, tidak semata-mata paduka Rasul diutus dengan kasih sayang untuk rahmatan lil alamin. Tas sakitu cung ayatna 20.000 50.000. Bari tutup masalah sebelum nanti. Ada yang tahu? Tidak semata-mata paduka Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh. Ayatnya apa? Bahasa Arabnya apa? Cuk 50.000. Apa? Ada ayat jawabnya? Tidak tahu? Mau tahu? Mau tahu tidak Ibu? Mau. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ya teh kedah terang fungsina peran paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menyempurnakan akhlak. Leres. Tak akhlak ieu teh moal menjadi akhlak yang baik kalau hatinya tidak belajar baik. Karena akhlak yang baik akan lahir dari hati yang baik. Hati yang mana? Hati yang cenderung cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mahabbah kepada Allah, berharap kepada Allah dan hanya Allah serta Rasulnya dalam hati, diaplikasikan dalam kehidupannya seperti paduka Rasul yang tidak pernah benci terhadap siapa. Laras Ibu, tah urang diajar ayeuna sasarangan dina nalika kondisi apapun nampi karena kayaan, insya Allah Gusti ngiringan kasalira ya Allah ya Rabb, abdi ikut wae, aku ikut kepadamu ya Allah. Insya Allah aku yakin di dalam janjinya ketika kita ikut menjaminkan diri kepada Allah, kita siap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya, barang siapa yang siap hatinya dijamin oleh Allah dan menjaminkan kepada Allah, insya Allah jaminan Allah itu akan berkah.
Insya nggak usah takut. Hati-hati, ini perkara sedikit saja. Masalahnya dia adalah raja dari segala-galanya. Mata kita ini akan baik kalau hatinya baik, telinga kita ini akan baik kalau hatinya baik, pikir kita pun akan baik kalau hatinya baik, langkah kita pun akan baik kalau hatinya belajar baik. Artinya belajarlah mendidik hati untuk baik, untuk takut, untuk lemah, untuk kecil, untuk apalagi untuk meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Fakir. Insya Allah. Siap kita gitu. Kayak itu minta ragang kia tuh. Hartos teh. Pilih teh hartos ya. Hartos teh. Tah urang teh makana dina keterangan derajatna akhlak jeung amal mah luhur keneh dibanding ilmu laras teh. Maka dijelaskan di kitab al-ilmu yurafu bi fa'lihi. Ilmu itu diketahui dengan sebuah pekerjaan. Namun pekerjaan yang baik berasal dari hati yang baik. Kalau hati kita tidak dipelihara, tidak dibersihkan, maka insya Allah hati ini diibaratkan sebuah ladang. Tahu ibu ladang? Kalau hari ini kita ladang tidak dibersihkan, tidak dirawat, tidak dijaga, maka insya Allah ladang ini yang tadinya tidak ada apa-apa akan tumbuh ilalang. Lama-lama kelamaan akan tumbuh pohon yang tinggi akhirnya rindang terus sampai gelap. Setelah gelap banyak binatang, baik binatang biasa atau binatang berbisa. Betul tidak? Begitupun hati kalau tidak dibersihkan, hanya satu kebersihan hati adalah tatma'innul qulub ala dzikrillah. Ingatlah kepada Allah, hati akan senantiasa bersih, hati akan senantiasa terpelihara. Insya Allah seluruh jasad kita pun akan terpelihara. Seperti pada Rasul bersabda apa pada Rasul cacariusan di situ, barang siapa hatinya kotor maka semuanya akan kotor. Kalau hatinya rusak semuanya akan rusak. Kalau hatinya sakit semua akan sakit. Berawal dari hati. Atau ini tunduk tak pada ini mah ngadoakeun anu awon pada ngadoakeun anu teu resep ka urang pada ngadoakeun anu pelit ka urang pada itu mah menuju naon pada mah pada ngahapunten ka sadayana belajar lupakanlah kesalahan anu sanes kelempatan dunia sekarang sudah begini. Islamna pada terasui. Kalau sudah nama Islam terus pada terasui. Mumpung orang masih kena dipasihan kesempatan, yuk sama-sama memperbaiki hati untuk memperbaiki amal kita, untuk memperbaiki dan menyempurnakan setiap aktivitas kita. Kesempurnaan aktivitas kita, kesuksesan kita dunia tidak akan sempurna kalau tidak ingat kepada Allah, kalau tidak menjadikan kita dekat kepada Allah. Laras kita lupakan ayat nama itu. Belajar orang saung, tak matematika na orang saung. Bade saung, ngalinten bade, coba bade saung ngalinten. Orang saung ngalinten Bu Haji bade, nah, tuhnya. Nah, kami tahu deh ya. Wios di pasian tedaman samingon sasasi tapi ke surga. Cuk. Wios teh geus atuh sabulan tapi ke surga. Sampai wios mah we mikir lah atuh gitu. Wios tedaman sasasi tapi ke surga. Sampai sadayana masih kena ieu ayeuna. Sadayana masih kena ieu ngangona atuh lamun terima Pak. Beres deh. Cacakan sensasi akan 1 tahun itu. Ya, sekali deh ya. Cik, ya, udah pernah jawaban Mas Akas dan jawaban Kol, enggak pernah. Tanya jawaban ilmu atau tapi jawaban sanes ilmu, enggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya masa 10 menit dewe. Keur ngabuktoskeun bismillah sing tapi kayakinan Gusti ya Allah kusupkeun hidayah sareng taufik maaf sadayana. Insyaallah sadayana didengarkan kana dosa-dosa sadayana sing jatuh para dosa bismillahirrahmanirrahim. Bening keneh ayeuna teu damang sasasi tapi ka surga. Sakedik berarti. Yakin Ibu? Bios teu damang sasasi tapi ka surga? Bios, yakin Bios? Masya Allah. Bios ikut tegaduh artos satulan tapi ka surga? Tegaduh saperang-perang acan, dah aya beas, dah aya naon Bios? Bios, Bios. Belajar dalam hati Bios, ya Allah, abdi giringan ka salila. Moal dikumaha ku Allah, oke lamun giringan ka Allah leres. Siti Hajar dikanturkeun leres, padang pasir leres dah. Tapi giringan ka Allah disia-siakeun teh ku Allah. Di batusan teh ku Allah, ditulungan teh ku Allah, dan giringan ka Allah. Macakan ayeuna geuring naon ge acan geus ieu. Tapi kalau bahasa kalau moal ya Allah ridho. Da anu sae mah giringan kumaha Allah lain kumaha mastaka. Tak urang mah kana mastaka. Kumaha teh asal ieu. Urang belajar ngamo abdi sabari ngamo rasa. Gusti yakin ka Allah Subhanahu wa taala setiap perkara yang terjadi di muka bumi tidak ada yang kebetulan tapi semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan tidak satu pun yang dilahirkan yang dijadikan oleh Allah ini sia-sia, semuanya adalah baik yakin. Namun kadang kita nggak mau mengambil hikmah ya baik begitu di pasihan terdamang alhamdulillah ia tesingnya terjalan kiparat dosa laras ayat hambatan di payung tantangan di payung rintangan di payung alhamdulillah ya Allah geningan ieu teh kapenak dosa abdi tobat laras alhamdulillah ya Allah abdi teh diemutan di jalan kapenak sareng anu kedah di pasihan ieu teh diemutan abdi teh kedah sedekah laras aya nu nyarioskeun abdi awon alhamdulillah ya Allah anu awon mah sanes nyarioskeun abdi tapi abdi nu awon alhamdulillah diemutan salira ya Allah kitu teh da aya la ilaha illallah mah bakal kitu di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya ini adalah petunjuk darimu dan sesungguhnya ini adalah obat darimu untukku bukan untuk yang lain. Dan dengan ilmunya maka rohaninya sudah bercahaya akan terlihat kekurangan dirinya, akan terlihat kelemahan dirinya, akan terlihat keburukan dirinya. Betul? Harus begitu atau tidak? Harus begitu atau tidak? Al ilmu nurun, sesungguhnya hakikat ilmu adalah cahaya dan cahaya itu harusnya bisa melihat keadaan diri. Ya Allah, mataku tadi banyak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, telingaku tadi banyak bermaksiat. Ya Allah, pikirku tadi banyak tidak berprasangka baik kepadamu. Ya Allah, ya Allah, tadi rasaku banyak punya perasaan yang tidak baik, prasangka yang tidak baik-baik. Suka tidak begitu? Suka tidak begitu, Bu? Halo? Araya ya? Araya ya teh? Bios dikit-dikit bios. Bios dikitin ngaosna bios. Nah, terakhir belajar pasrah sumerah diri sing gaduh ka izin payeunneun Allah. Manehna sing kedah gaduh ka izin payeunneun Allah. Bade ngalangkahkan itu aya izin, bade ngalangkahkan yang bade izin, bade nyungkeun ka Allah oge izin sedosa. Ari nu izin mah gambaranna gulu mas kelem. Uman in bebeure deui kupu rumput. Ari urang rumput teh nu tepan. Halo, araya. Urang masuk rumput menuju ke depan. Yang namanya dosa itu adalah beban terbesar dalam kehidupan. Kalau memang kita berhadapan dengan Allah selalu dalam aktivitas 24 jam ingat akan dosa, maka ketika ada waktu kita berhadapan menghadap Allah, bahwa kita ingat sholat menghadap Allah, bahwa di dalam setiap aktivitas Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ketika gambaran sholatnya Allahu Akbar, nyanak beban dosa ini Allah bakal merungkut. Bukan hanya sekedar tumpul, bukan hanya sekedar orang merungkuk, menundukkan jasadnya saja, tapi hatinya juga ikut tunduk sujud kepada Allah
takut dan malu di hadapan Allah. Begitu bergelimannya dosa ini ya Allah. Begitu ruginya hamba ya Allah ketika Engkau tidak mengampuni akan dosa-dosa ya Allah. Terus di dalam hati itu ketika sholat akan ada hikmat. Coba dipraktekkan dalam sholat. Ketika kita ruku, ketika sujud dan di sujud terakhir, doakanlah kedua orang tua kita. Allahumma firli wali hidayah warhamna kama rabbayani shaghira. Suka mendoakan kedua orang tua itu. Doakanlah di setiap sujud terakhir. Doakanlah untuk apa istiqomahnya kami, untuk apalagi untuk ampunan kaum muslimin muslimat dalam sujud terakhir. Maka di situ pun Allah mengelus-elus kepala kita dan Allah akan terangkan hati kita. Di situ hati kita akan terlembutkan sendiri. Coba ulangi dengan itu. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Allahumma jibni taubatan nasuha. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mungsakir utusna sholat abdi terbiasa abdi sholat abdi ya Allah. Mungsakir ibadah abdi terbiasa ibadah lagi ya Allah. Nyagakeun hapunten dosa abdi sakala patah abdi ya Allah. Bimbing abdi ya Allah rahmat salira. Bimbing abdi ya Rasulullah sama salira. Cek sudah nama kitu. Rak beres sholat cerita. Bakal nikmat malku. Kosok itu tak aja. Sok-sok ya, mudah-mudahan dia manfaat kamu ibu, khususnya kamu abdi nyalira, umumnya kamu ibu sadayana. Kenapa? Paduka Rasul saja ketika sholat selalu menangis di hadapan Allah yang sudah dijamin surga. Masih terus memohon ampunan, masih terus memohon apa? Diampuni sama Allah atas kelalaian. Betul tidak? Nah hari ini kita sebagai pengikutnya melatih diri, melatih hati untuk senantiasa kecil lemah banyak dosa ini. Biar apa? Selalu di aktivitas ingat akan dosa. Biar kita tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Dan insya Allah ketika sukar dan susahnya pun usaha kita ini tidak akan Allah sia-siakan. Insya Allah. Dahil saya atukan kabayan teh pangamun terus kasusahnya kami umruh breh. Insya Allah patilah mungkin mana ka Allah mata hasil usaha eta teh bakal jadi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tos setengah 11 langkung 5. Kuisna badai kuisna. Nah Kang Abi we 2000 nomornya. Ibu-ibu mah usahaan nya Abi mah dacan naon Bu? Dacan naon Bu? Kamu beja-beja. Sakitu we da tadi memang buktosna tadi saurna dugi kata setengah 11. Ayeuna atos saja ieu teh Abi Cumarios di dieu teh. Bade dites ayeuna nu salajengna singkah hartos biar volke bercahaya itu belajar memaafkan diri sendiri, belajar memaafkan orang lain, belajar menghadap Allah, mempersaksikan yang tadi ditulis sama ibu-ibu itu belajar diaplikasikan terus diingat-ingat dalam hati. Nanti curhat sama Bu Haji, benar nggak kerasanya gimana? Nanti aku tanya sama Bu Haji, dia diamalin dulu sama beliau yang punya di sini. Awas kalau ada amalin, ya. Insya Allah akan ada kenikmatan. Dicoba aja, dicoba aja. Koyong langgong, koyong. Pahit itu bakal pahit mual, bakal sesah mual. Sadayana kita itu gampang, ibu sadayana kita sesah, lamun teu digambilkeun ku Allah leres teh. Tah kitu. Insya Allah bakal digambilkeun ku Allah. Asal urang rumaos teu tiasa bakal ditiasakeun ku Allah. Rumaos bakal dipinturkeun ku Allah. Insya Allah. Terus sakitulah ya. Yo sakitu terus teh. Wajib setengah 11 leres. Langkung yos. Bonus jadi nama. Tapi mah teu diundang, tadi kita ada. Ada aku abi mah teu diundang. Ya. Tapi bios tapi suping ada ridho. Nikmat calik di majelis nikmat. Leres nikmat. Rindu karena kajian. Nah, tentu saja. Tadi di rumah mau di Garut, dan tuh di pasien pengawasan setengah jam mau kita langsung tahu main ya. Sudah tegak pinggir, saja. Kita harus tekonan uang, lah dulu ya Sarifu. Mereka surga Sarifu. Sarifu, asa kasiksa, asa korban ada sawah gitunya. Padahal surga jaminan gitu ya, masya Allah ya. Nah mudah-mudahan segala pindah, anu diselamatkan itu sing ayam manfaat. Wabil khusus kamu abdi kamuleha ieu anu saking butosna anu awon anu pakir ilmu pakir amal anu pagoreng patutna anu anu kasuh
kehidupan batinan. Mudah-mudahan atuh ibu sadayana para bapak khususna wae di dieu dina sadayana sing salamina aya dina mulus rahayu berkah salamet salamina aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tah kesimpulanana urang saum unggal dinten latihan saum unggal dinten saumna kumaha kang saum ninggalna ieu soca tina soca ninggal teu sae-sae urang saum saum tina emutan anu teu sae-sae urang saum tong emutan teu sae-sae saum cepil tina kuping anu teu sae-sae ngaran saum mana perasaan prasangka tina prasangka yang tidak baik diajar mana saum tina langkah hati-hati untuk senantiasa menuju taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Kebenaran hanya milik Allah, rahmat rahimnya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar berkumpul di sini dan Allah membutuhkan kita kelak nanti di sana di jannahnya Allah di dalam ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebenaran hanya milik Allah, kebodohan kekurangan milik hanya dira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tolak balanya ibu ya, tangannya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing pegang manangna alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dadah semua yang tidak baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, tausiah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz